warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Akhiriani. Di sini saya akan mewawancarai Miss Eli sebagai guru kelas 4A untuk akan melakukan supervisi pembelajaran PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Miss Eli, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Aziza. Boleh nih minta waktunya Miss Eli? Boleh. Ini nanti akan saya adakan sebelum dilakukan supervisi atau pengamatan dalam proses pembelajarannya Miss Eli nanti di kelas. Saya ingin mewawancarai sebelumnya Miss Eli tentang beberapa hal, yaitu tujuan pembelajaran, terus juga area pengembangan yang akan dicapai, strategi apa yang akan dipakai oleh Miss Eli, seperti itu nantinya. Baik. Boleh ada waktu ya Miss Eli ya? Ada juga. Oke, terima kasih Miss Eli. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya pada saat proses pembelajaran Miss Eli berlangsung? Iya. Tujuan pembelajaran itu siswa mampu menjelaskan makna aturan, norma, hak dan kewajiban. Kemudian dengan berdiskusi, siswa mampu menunjukkan aturan di rumah, sekolah dan di lingkungan sekitar. Kemudian secara berkelompok, siswa mampu memahami kewajiban dan menghargai hak orang lain. Oh begitu Miss Eli ya, Iya. tujuan pembelajaran yang akan nanti dicapai oleh Miss Eli dalam proses pembelajaran. Mungkin yang tadi siswa mampu menjelaskan aturan ya, norma dan hak dan kewajiban. Iya. Kemudian berdiskusi ya, secara berkelompok mungkin ya, untuk menunjukkan aturan di rumah, di sekolah dan di lingkungan sekitar. Yang ketiga di sini siswa secara berkelompok mampu memahami kewajiban dan menghargai hak orang lain. Nah, selain itu area pengembangan yang hendak ingin dicapai Miss Eli dalam proses pembelajaran itu apa? Iya. Kalau area pengembangannya itu kan ada dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor, kan Miss Aziza. Kalau afektifnya itu siswa bisa menjelaskan makna dari aturan, norma, hak dan kewajiban. Kalau dari aspek afektifnya, siswa bisa berdiskusi, bisa berdiskusi. Oh ya, afektif siswa Ini berkelompok. Siswa secara berkelompok mampu memahami kewajiban dan menghargai hak orang lain. Kalau untuk aspek psikomotornya, nanti dengan berdiskusi ya, berkelompok. Nah, jadi nanti siswa bisa menunjukkan aturan di rumah, sekolah dan lingkungan sekitar. Oh gitu. Berarti dengan cara area pengembangan itu kognitif, di mana siswa itu mampu ya menjelaskan apa itu aturan, ya apa itu norma, hak dia dan kewajiban. Mungkin dari ruang lingkupnya seorang pelajar lah ya intinya ya. Terus juga ada bagian psikomotor, di mana siswa itu mampu berdiskusi dan menunjukkan ya aturan-aturan di rumah, di sekolah dan lingkungan sekitar. Dalam area pengembangan afektif di sini secara berkelompok mungkin yang menurut Miss Eli yang nanti akan dalam proses pembelajaran yang ingin dicapai itu siswa mampu memahami kewajiban dan menghargai hak orang lain, betul ya. Nah sekarang strategi yang dipersiapkan nih. Nah sekarang strategi apa nih yang disiapkan oleh Miss Eli nantinya untuk pengembangan proses yang akan ingin Miss Eli capai dalam pembelajaran nantinya? Iya, kalau strategi yang saya gunakan itu strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan belajar siswa ya, yang nantinya akan diintegrasikan sesuai dengan pembelajaran kemampuan sosial dan emosionalnya ya. Kemudian nanti dengan cara berkelompok nanti siswa akan dapat memperhatikan kemampuan dari siswa berdasarkan keterampilan, keaktifan dan keaktifan siswa tersebut gitu. Oke, baik ya Miss Eli, di situ mungkin yang bisa saya ulangi strategi yang akan Miss Eli lakukan nantinya itu adalah strategi yang digunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa nantinya. Karena memang tujuan berdiferensiasi ini adalah untuk kita nantinya
bisa apa nih yang harus kita lakukan terhadap anak tersebut, ya kemampuannya seperti apa, minatnya juga sesuai tidak. Jadi dengan cara berdiferensiasi kita tidak salah menindaklanjuti hal-hal yang ingin atau hal yang dibutuhkan hal yang dibutuhkan siswa nanti kedepannya dalam proses pembelajaran yang dicapai. Selain berdiferensiasi juga di sini kesiapan belajar sesuai dengan kemampuan sosial emosional ya. Sangat penting sekali di sini kesiapan sosial emosional anak, di mana anak itu selain kemampuan berpikirnya, sosial emosionalnya itu harus dihadirkan karena mencakup kesiapan belajar dia. Kalau misalkan hatinya lagi sedih, kita harus tahu ya apa yang harus kita lakukan. Oh, kenapa sedih? Dia bisa, ayo coba tenangin dulu hatinya biar kita bisa mulai pembelajarannya seperti itu. Nah, selain itu di sini model apa atau metode apa yang akan Miss Eli berikan kepada anak nanti gitu? Kalau untuk model pembelajarannya hanya digunakan model small group discussion ya. Jadi nanti siswa berkelompok, membuat kelompok-kelompok kecil berdiskusi dengan menyelesaikan masalah, kemudian akan dipresentasikan di depan kelas seperti itu. Dan metodenya ceramah interaktif. Pertama ceramah interaktif, penugasan, tanya jawab, kemudian dan diskusi kelompok itu tersebut, dan presentasi dari siswa tersebut. Jadi kalau metode ceramah interaktif di sini selain Miss Eli juga menjelaskan, siswa mampu memberikan umpan balik gitu ya, umpan balik seperti itu. Kalau misalkan nanti kita nih akan proses supervisi yang mungkin nanti waktu pasnya kapan nih Miss Eli bisa ada waktu? Kalau waktu pas sih untuk pembelajaran ini bisa di hari Selasa. Kalau pembelajaran PKN ini biasanya hari Selasa di jam 9 sampai jam 10. Jam 9 sampai jam 10 berarti ada waktu jeda istirahat tidak? Iya, ada waktu jeda istirahat, kemudian sampai jam istirahat nanti dilanjutkan 1 jam pelajaran. Oh, berarti berapa jam tuh? 2 jam. 2 jam pembelajaran ya. Ya, Nanti insya Allah akan saya amati ya dalam proses supervisi ya, dari mulai tujuan, area pengembangan dan strategi apa yang akan Miss Eli berikan nanti di kelas. Semoga maksudnya tujuan pembelajaran ini tercapai ya, anak-anak juga bisa diaturnya juga ya di kelas ya. Mungkin itu saja Miss Eli ya yang ingin saya tanyakan biar nanti berkelanjutan di pasca observasi nantinya ya. Terus yang ingin saya tanyakan apa nih dari observasi ini atau dari wawancara ini apa yang Miss Eli dapatkan? Iya, dari sini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana tujuan pembelajaran yang memiliki beberapa aspek, yang punya aspek kognitif, psikomotor, dan aspek afektif. Kemudian dari modul pembelajaran dan media pembelajaran akan saya gunakan untuk kedepannya seperti itu. Iya. Mungkin nanti setelah proses ini diadakannya juga refleksi ya mungkin ya Miss Eli biar anak-anak tuh mengerti gitu arti pembelajaran sesungguhnya seperti apa kayak gitu. Terima kasih Miss Eli atas waktunya di sini. Semoga nanti proses supervisinya berjalan dengan lancar. Ya, Miss Eli juga senang gitu ya dalam melakukan proses pembelajaran yang hal baru mungkin ya di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan mohon maaf juga udah ganggu nih Miss Eli. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.